Oke, kita lanjut sesi kedua, teman-teman. Setelah tadi kita belajar bagaimana tentang layer. Jadi kita bekerja pada Photoshop itu bekerja dengan layer yang bertumpuk. Semakin banyak gambar yang kita edit di satu worksheet, di satu area kerja kita, maka layernya akan semakin banyak. Ini yang disebut dengan layer. Jadi layer itu ibarat apa tadi, tumpukan kertas. Jadi ada layer yang paling bawah sama aja dengan kertas yang posisinya di bawah, kemudian ditumpuk ada kertas yang di atasnya lagi, ada kertas di atasnya lagi. Semakin banyak gambar, semakin banyak layer, semakin tertumpuk gitu. Nah, sekarang kita belajar bagaimana menyeleksi gambar. Misalnya gambar ini, kita balik lagi ke sini. Menyeleksi gambar pakai notepad ya. Oke. Sekarang kita belajar bagaimana caranya menyeleksi gambar. Oke. Seleksi gambar itu ada beberapa tools yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah tools yang ini. Rectangular Marquee Tools, kemudian elliptical. Ini bisa kita gunakan. Contohnya seperti yang tadi. Ini digunakan untuk menyeleksi gambar yang berbentuk persegi ya, kotak. Misalnya kita ingin menyeleksi gambar ini, lepas, maka area kerja kita pada gambar ini aja. Tuh, misalnya kita pindahkan, jadi seperti ini. Karena ukuran kertas ini lebih kecil dari yang tadi, maka jadi kita potong. Nah, tampilannya seperti ini. Tuh. Gitu ya. Kemudian cara yang kedua adalah menyeleksi dengan cara menghilangkan garis-garis putus-putus ini. Kita klik Ctrl D di keyboard. Perhatikan, saya klik Ctrl D, maka akan hilang. Seperti itu ya. Kemudian cara menyeleksi bentuk lingkaran. Saya pengen berbentuk lingkaran, seleksinya bisa. Saya ulangi dengan bentuk yang elliptical. Jika tadi posisinya seperti ini, maka tahan lama di sini, kemudian klik elliptical. Tahan lama, kemudian geser ke samping kursornya. Pilih elliptical, maka berbentuk lingkaran. Tuh. Oke. Kemudian kita pindah, misalnya drag. Ini. Bentuknya seperti ini. Bisa dipahami ya, teman-teman? Baik. Berikutnya, tools yang bisa kita gunakan untuk menyeleksi adalah yang ini. Tools yang ada di bawahnya. Optionnya ada 3, ada lasso tools, ada polygonal lasso tools, ada magnetical lasso tools. Oke, saya jelaskan satu persatu. Lasso tools itu cara menggunakannya, kita menyeleksi gambar dengan cara klik lalu tahan. Klik lalu tahan. Seperti ini. Ketika bertemu lagi dengan titik awal, lepas. Maka area kerja kita jadi seperti ini. Gambar yang kita seleksi segini. Gitu. Oke. Gitu ya, teman-teman. Saya ulangi. Oh iya, untuk membesarkan dan mengecilkan, zoom in dan zoom out, caranya klik Ctrl dan plus. Zoom in atau zoom out, caranya klik CTRL dengan min. CTRL min atau CTRL plus. Itu. Silakan aja dicoba CTRL min, CTRL plus.
Ini klik di keyboard biar cepat. Saya contohkan CTRL plus. Nah, CTRL plus ketika diklik seperti ini. CTRL min, ketika diklik dia akan zoom out, menjauh. CTRL plus, zoom in, membesar. Gitu ya. Oke, jadi nambah lagi ilmunya nih. Segini, lumayan ya. Baik. Kemudian tadi kita pakai lasso tool. Lasso tool itu kita menyeleksi bebas. Kita segimana aja kita maunya. Yang jelas, jangan dulu dilepas. Klik, lalu seret sesuai gambar yang kita pengen ambil. Kemudian lepas. Ketika kita lepaskan dimanapun, dia akan nyambung. Tuh. Misalnya kita baru seleksi segini. Kemudian kita lepaskan. Akan nyambung. Maka area yang terseleksi cuma segini. Paham ya? Oke. Kemudian yang kedua adalah polygonal lasso tools. Polygonal lasso tools ini akan memberikan gambar yang lebih tegas. Jadi cara menggunakannya klik di satu titik, kemudian geser tanpa diklik. Misalnya kita mau menyeleksi gambar wajah bayi ini. Ini digeser-geser terus tanpa diklik. Setelah ketemu satu titik, klik, geser, klik, geser, klik, geser, klik, geser, klik. Nah, gitu ya. Jadi gitu terus, geser, klik. Nah, ini karena saya contoh saja, jadi cepet-cepet gitu ya, nggak terlalu rapi. Tapi kalau teman-teman mengerjakannya ada banyak waktu gitu kan, ya bisa lebih rapi lagi gitu ya. Di zoom in, kemudian kalau sudah selesai zoom out, zoom in. Terus kita bisa menggeserkan gambar dengan cara klik space, kemudian geser. Saya ulangi, klik spasi di keyboard. Ketika gambar sudah berubah jadi gambar tangan gini, Anda bisa geser gambarnya sambil menekan spasi di keyboard. Oke. Bertambah lagi shortcutnya. Jadi yang saya kasih itu Ctrl plus, Ctrl min gitu ya. Kemudian klik spasi sambil diklik dan geser itu namanya shortcut, teman-teman. Jadi cara cepat. Oke, kita kembali lagi ke sini. Klik, geser. Geser, klik, geser, klik, geser, klik gitu. Geser, klik. Atau bukan geser juga ya, apa nama lebih tepatnya ya? Pindahkan mungkin ya. Pindahkan titiknya, klik. Ketika sampai di titik awal, lalu double klik. Saya coba double klik ya, tik-tik. Nah, hasilnya seperti ini. Maka ini terseleksi. Sorry. Move tool dulu, jangan lupa. Move tool. Terseleksi gambarnya segini tuh. Jadi ada dua kan. Nah, ya. Jadi kita menyeleksi dengan menggunakan apa tadi? Polygonal lasso tools. Ini kalau mau dipindahkan ke file yang lain gitu. Sorry. Pindahkan ke file yang lain kan jadi gini. Ya. Atau kalau di sini juga di area kerja kita yang awal. Ini ya. Oke. Lalu cara yang ketiga dari lasso ini adalah dari tools ini, bukan lasso, adalah magnetic tool. Nah, kita coba ya. Magnetic tools ini caranya ini lebih otomatis lagi dia menyeleksi. Misalnya kita mau menseleksi bagian wajah, bagian muka ini, tinggal klik di satu titik, klik, lalu kita geser. Dia akan mengikuti kontur dari gambar yang kita seleksi. Ini saya geser mouse tanpa menekan tombol mouse-nya. Hanya digeser saja. Hanya digeser saja, tinggal tanpa diklik.
hanya digeser, geser, 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 lalu double klik di sini. Hilang. Jadi di akhirnya tadi double klik. Kita periksa. Oke. Ya. Jadi kita bisa menyeleksi dengan menggunakan tiga ini. Yang pertama lasso tools, yang kedua polygonal lasso tools, kemudian yang ketiga magnetic tools. Nah, lalu apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau lasso tools kita bisa menyeleksi dengan bebas. Selama kita tidak melepas um, mouse kita, maka itu terus akan terseleksi tuh. Terus ya. Nah, yang kedua poligonal dengan magnetik. Magnetik itu punya keuntungan dia cuma satu kali klik kemudian mengikuti kontur gambar yang kita ingin seleksi. Beda dengan tadi dengan apa? Beda dengan poligonal. Kalau poligonal kita klik, geser, klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi. Nah, ini akan lebih mudah kalau gambar yang kita seleksi bentuknya segitiga misalnya. Kita hanya seleksi segitiga. Ulang ya. Klik di sini, lalu tarik, klik lagi, tarik, klik lagi, double klik. Klik, klik, bukan double klik. Klik. Misalnya gambarnya kotak-kotak gini, ini akan lebih mudah tuh. Klik, klik, ya. Jadi kalau misalnya masih jauh dia double klik, kalau dekat diklik aja, kalau jauh double klik. Tapi kalau udah dekat, udah ketemu dengan titik awal seperti ini, klik aja, bukan double klik. Paham ya? Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya kalau menggunakan polygonal lasso tools itu akan lebih tegas ketimbang magnetik. Kita ambil contoh misalnya tadi ini magnetik. Oke. Apa namanya? Ini misalnya. Nah, ini ketika kita pindahkan ke layar yang misalnya berwarna hitam. Dia biasanya akan tuh. Ini tidak tegas. Jadi garis pinggir ini tidak tegas. Garis pinggir dari gambar yang kita seleksi dengan menggunakan magnetic tools tadi itu tidak tegas. Apalagi untuk gambar yang kualitasnya rendah ya, itu tidak tegas. Beda dengan kalau kita menggunakan polygonal lasso tools. Kalau menggunakan polygonal lasso tools biasanya dia akan lebih tegas. Karena bentuknya akan garis. Gitu. Ya, ketika kita seleksi di semua gambar ini, kemudian kita pindahkan ke tempat yang tadi itu, maka dia garis-garisnya akan lebih tegas. Gitu aja ya. Nanti teman-teman bisa praktekkan. Saya kasih di sini ya. Jadi kalau magnetic lasso tools itu agak kurang tegas garisnya. Sedangkan kalau menggunakan polygonal lasso tools garis seleksi gambar terlihat lebih tegas. Teman-teman akan merasakan dengan cara mempraktikkannya ya.
Jadi teman-teman akan bisa merasakan perbedaan itu dengan cara mempraktikannya. Oke, jadi hari ini, di video ini kita belajar cara menseleksi di gambar. Alatnya apa aja yang bisa digunakan? Yang bisa digunakan untuk menyeleksi gambar adalah ini, rectangular, elliptical, dan yang tiga ini. Ya, yang pertama lasso tool, yang kedua polygonal guys ini. Oh, oke. Okay. Polygonal lasso tool. Yang ketiga yang bisa digunakan adalah magnetic lasso tool. Oke, jadi ini tools yang bisa kita pakai untuk menyeleksi gambar. Selamat mencoba, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Seperti sebelumnya saya ingatkan teman-teman, video ini saya khususkan untuk para newbie. Jadi video di channel saya ini, video-video ini saya khususkan untuk para newbie yang betul-betul ingin belajar Adobe Photoshop tapi nggak ada guru atau nggak ada temen yang bisa untuk bertanya gitu loh. Jadi silahkan saksikan terus video saya tentang Adobe Photoshop. Kemudian silahkan praktekkan oleh teman-teman semua dan silahkan bertanya. Silahkan bertanya jika ada yang tidak paham, jika ada yang ingin ditanyakan mengenai Adobe Photoshop. Kalau saya bisa menjawab, insya Allah saya jawab. Kalau saya tahu, saya jawab. Tapi kalau saya tidak tahu, maka saya akan bilang dengan jujur bahwa saya belum tahu tentang hal itu. Seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman mau bertanya lewat komen silahkan. Atau teman-teman mau bertanya lewat WA silahkan di 0857 1438 4708. Saya ulangi, silakan bertanya lewat WA di 0857 1438 4708 dan ini gratis. Tidak ada biaya apapun. Saya akan menjawab semua pertanyaan teman-teman tentang seputar Adobe Photoshop dengan ikhlas, dengan sukarela. Sekali lagi, itu pun kalau saya tahu jawabannya. Kalau saya tidak tahu, maka saya akan bilang saya tidak tahu. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.